Perkenalkan, nama saya Wahyu Agil Widodo dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, Prodi PGSD. Dalam rangka memenuhi tugas pendidikan IPA, saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang upaya pelestarian dan keseimbangan sumber daya alam. Nah, ayo membaca. Apakah kalian tahu sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok? Nah, apakah kamu tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Ayo kita buktikan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang telah mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Dan ini adalah gambar dari padi tersebut di lingkungan saya. Nah, apakah kalian tahu Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok? Contoh utama yaitu beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Nah, di daerah kamu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati di masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, yaitu jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk sebagai mendirikan bangunan. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu di lingkungan sekitar sawah harus bersih dari sampah, karena sampah akan menyebabkan banjir. Dan apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat itu saluran air tetap mengalir, jangan sampai sawah itu tidak ada airnya. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi, sehingga penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Manfaat tumbuhan bagi kita dan apa hak kita? Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk digunakan untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman tersebut. Nah, namun kita juga wajib bijak dalam menggunakannya. Salah satu cara bijak menggunakannya yaitu dengan tidak membuang-buang makanan. Kita langsung saja masuk ke pembelajaran 2 yaitu pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di sekitar. Nah, ayo membaca. Apakah kalian tahu bahwa lingkungan yang hijau itu berpengaruh loh terhadap kesehatan manusia? Kenapa? Hal ini karena salah satunya manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Beberapa upaya menjaga keseimbangan di rumah adalah yang pertama yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan, seperti mengurangi sabun yang mengandung deterjen, karena itu sangat berbahaya, apalagi sampai masuk ke sungai akan merusak ekosistem ikan. Yang kedua yaitu mengurangi produksi sampah rumah tangga, yaitu dengan cara mengurangi sampah yang plastik, karena itu juga sulit untuk dicerna. Yang ketiga yaitu memilah sampah, itu dipilah apakah ada yang masih bisa digunakan atau tidak. Yang keempat yaitu menghemat penggunaan air. Nah, ini yang paling sangat penting, yaitu dengan cara matikan keran jika air sudah penuh dan tidak membuang-buang air. Yang kelima yaitu menghemat penggunaan listrik, yaitu dengan cara kalau siang hari matikan listrik, mati lampunya. Berikut ini adalah beberapa cara menjaga di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu melakukan reboisasi, yaitu dengan cara menanam kembali bibit-bibit pohon di lahan yang sudah kosong. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian hutan, yaitu dengan cara tidak menebang pohon secara liar dan menjaga ekosistem hewan.
Yang ketiga yaitu melindungi satwa langka. Nah, ini wajib kita taati karena sekarang masih banyak perburuan liar demi meraup keuntungan. Jika tidak seperti itu, maka hewan akan punah. Yang keempat yaitu bijak dalam bercocok tanam. Yang dimaksud adalah tidak berlebih-lebihan dalam bercocok tanam. Kelima yaitu mengonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri, yaitu dengan bangga kita menghasilkan pertanian dan peternakan sendiri. Keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu kita jaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan tersebut akan langka dan punah. Ayo amatilah gambar di bawah ini, yaitu hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan, yaitu ayam dan kucing peliharaan saya. Ayo berdiskusi, apakah kamu punya hewan peliharaan dan apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan tersebut. Ternyata memelihara hewan juga memerlukan tanggung jawab loh, yaitu selalu memberinya makan, membersihkan tempat tinggalnya, dan paling terpenting adalah wajib untuk memenuhi kebutuhan hewan tersebut. Tempat hidup hewan. Ayo membaca. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Di bawah ini saya mengambil beberapa contoh hewan, yaitu yang pertama ayam. Ayam adalah hewan yang hidup di darat. Dia termasuk pemakan segala dan dia berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua yaitu bebek. Bebek juga hewan yang hidup di darat. Dia juga pemakan segala dan dia berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga yaitu kucing. Kucing adalah hewan yang hidup di darat. Dia pemakan daging dan dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang terakhir yaitu ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Dia pemakan segala dan dia berkembang biak dengan cara bertelur, juga bisa cara beranak. Berdiskusi. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Ayo mengamati, saya memberikan contoh yaitu hewan yaitu cicak. Apakah kalian sudah tahu mengapa cicak itu bisa merayap di dinding? Nah, jawabannya ini, cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya dan hingga ia dapat merayap di dinding atau langit-langit. Yang ketiga yaitu cicak juga memiliki lidah panjang yang lengket. Dan cicak mempunyai ukuran rata-rata 7-10 cm. Menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Ayo membaca. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Saya memberi contoh dari hal yang paling kecil dan itu sangat berguna, yaitu adalah membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, hal ini wajib dilakukan karena sampah sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Jika kita tidak membuang sampah tidak pada tempatnya, sampah akan membuat berbagai bencana dan berbagai penyakit yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita wajib mendisiplinkan diri sendiri atau mengingatkan peserta didik atau sesama kita untuk saling menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan kita wajib bijak dalam membuang dan mengelolanya. Dan presentasi dari saya, jika ada kelebihan dan kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.